Baik, kita akan mulai kuliah minggu kedua. Seperti yang saya utarakan minggu lalu bahwa setiap kuliah berikutnya itu akan dibagi dua. Satu dalam bentuk video yang akan saya serahkan 1 hari sebelum jadwal kuliah. Video ini diharapkan kalian lihat, kalian putar sekali atau 2 kali untuk mendapatkan pengertian dari isi video ini. Apabila ada yang kurang jelas atau yang tidak dimengerti, kita diskusikan pada saat jadwal kuliah. Jadi saya akan memperhatikan aktivitas kalian selama diskusi. Seperti semester yang lalu, saya lihat ada yang tidak pernah aktif dalam diskusi. Saya yakin dia tidak putar videonya. Karena pada saat kuis yang langsung saya tanyakan, hal-hal yang simpel tidak bisa dijawab. Jadi terlihat bahwa dia tidak putar videonya sebenarnya. Lalu di saat diskusi dia diam aja. Padahal itu akan menjadi penilaian saya. Ya. Kalian nanti akan mendapatkan A apabila semuanya bagus, termasuk dalam diskusi. Kuliah kita yang hari ini, kita akan bahas mengenai potensi energi Indonesia. Kalau kita melakukan suatu perencanaan, perencana itu harus tahu berapa besar potensi kita. Apa saja jenis potensi energi kita. Di mana saja potensi itu adanya. Itu harus dimengerti, harus diketahui oleh si perencana. Atau harus diketahui oleh orang yang akan memanage energi di Indonesia. Bagaimana dia bisa memanage energi di Indonesia kalau seandainya dia tidak tahu berapa besar potensi, apa aja jenis potensi kita, dan di mana saja potensi itu adanya, bagaimana dia bisa memanage dengan baik. Dia harus tahu. Bahkan menurut saya, bukan hanya sekedar tahu dalam angka, dia harus lihat itu, potensi itu. Sehingga dia tahu tingkat kesulitan dalam memproduksi, dalam mendistribusikan. Kalau tidak, hanya dipercayakan kepada bawahannya. Ya kalau bawahannya benar. Kalau tidak, bawahannya itu dipercayakan lagi ke bawahan dan seterusnya. Sehingga sebenarnya bekerja itu ya bawahan-bawahan itu. Jadi kalau kalian mau memanage energi di Indonesia, pada saatnya nanti kalian punya peluang itu, punya kesempatan itu, ketahuilah semua potensi yang ada. Pertama kita lihat dulu potensi energi dunia. Kita lihat bahwa 1 hari iradiasi matahari kita ambil, 1 tahun maksudnya. 1 tahun kita hitung, lalu besarnya sebesar yang kuning itu. Setiap tahun dia akan sebesar itu terus. Tapi kalau kita lihat yang lain, angin yang nomor 2 itu jauh lebih kecil. Mungkin 1/8 dari energi matahari. Kemudian ada batu bara yang nomor 3 itu. Batu bara itu akan habis. Angin matahari
Tidak akan habis-habisnya selama dunia ini belum kiamat. Nomor 4, biomasa. Cukup besar biomasa yang kita seperti mengabaikan itu, padahal itu cukup besar. Kemudian ada gas bumi yang nomor 5 itu. Ada minyak bumi yang nomor 6. Minyak bumi dengan gas bumi hampir sama banyaknya. Kemudian ada panas bumi yang nomor 7. Energi laut, energi air, energi nuklir yang nomor 10 itu. Kecil energi nuklir itu. Nah, lihat kebutuhan total konsumsi energi dunia per tahun, itu yang dilingkari itu. Kecil sekali. Jadi kalau kita tepat membuat bauran energi, khususnya untuk Indonesia, kita nggak perlu khawatir. Karena kita punya energi matahari, energi angin, batu bara, biomasa, gas bumi, minyak bumi, panas bumi, energi air, dan energi nuklir kita nggak punya. Memang ada potensi uranium, tetapi kecil. Dan kalau kita usahakan itu, kita jadikan uranium itu bahan bakar, itu tidak ekonomis, karena uranium kita kandungannya tidak banyak. Uranium itu kan kita harus bersihkan, kita ambil uranium di pasir yang banyak itu, kita tambang, kemudian kita ambil sarinya. Itu kecil. Dunia saja kecil dibandingkan yang lain. Nah, Indonesia kecil lagi. Jadi kita harus membuat perencanaan, mengantisipasi masa transisi berdasarkan potensi energi Indonesia, bukan berdasarkan potensi energi orang lain, bukan berdasarkan teknologi yang mereka tawarkan kepada kita. Kita lihat potensi energi Indonesia secara keseluruhan. Kita lihat saja, minyak kita memang kecil, tetapi yang belum ditemukan masih lebih besar daripada ini. Batu bara kita 104 miliar ton. Coba lihat yang di bawah. Kebutuhan batu bara nasional itu lebih kecil dari 100 juta ton per tahun. Kalau kita ambil aja 100 juta ton per tahun, 104 itu 100 tahun baru habis. 100 tahun baru habis. Dan batu bara tidak akan dipakai selama 100 tahun. 20 tahun lagi dia akan menurun itu. Dan ujungnya kita tidak akan pakai lagi batu bara untuk energi. Jadi kita nggak perlu khawatir. Kemudian kita lihat energi terbarukan kita. Betapa besarnya. Ada air, panas bumi, biomasa, energi laut, energi matahari, angin, otak, biofuel. Bandingkan dengan yang di bawah itu. Total kapasitas pembangkit sekarang ini secara nasional kita kumpul yang dimiliki oleh PLN dan dimiliki oleh swasta. Itu sekitar 80 gigawatt. Coba bayangkan, total pembangkit listrik yang ada di Indonesia aja sekarang ini 80 gigawatt. Lihat potensi energi terbarukan kita. Luar biasa banyaknya. Dan memang 80 gigawatt itu akan meningkat terus. Tapi begitu dia meningkat, energi terbarukan itu berkembang. 2030 nanti energi terbarukan akan sama harganya dengan energi fosil apabila dijadikan listrik. Jadi kita tidak perlu khawatir terhadap potensi energi asal kita melakukan perencanaan, menetapkan bauran energi sesuai dengan potensi energi kita. Jangan berdasarkan potensi energi orang lain. Kita lihat satu-satu.
Kita lihat minyak bumi, memang kecil, tetapi banyak minyak bumi yang sudah ditemukan, tetapi tidak ekonomis. Itu tidak masuk di sini. Kalau yang sudah ditemukan yang tidak ekonomis pun kita masukkan, itu lebih besar dari ini. Misalnya ada perusahaan asing menemukan minyak, tidak ekonomis, dia tinggal. Tidak masuk di sini. Nah, ini detailnya. Nah, satuan daripada minyak bumi ini ada liter, ada barrel, ada US gallon, ada ton. Jadi semuanya ini, kalau kalian menampilkan dalam satu tabel, usahakan dalam satu tabel itu unitnya sama. Jangan potensi minyak dunia dalam barrel, potensi Indonesia dalam kiloliter ditampilkan, walaupun disebutkan perbedaan di situ. Tetapi bagi orang awam, dia tidak cepat membandingkan antara barrel dengan liter. Sehingga tidak ada bermakna apa-apa angka yang kalian tampilkan. Bukan hanya antar minyak dengan minyak di beda tempat saja. Tapi minyak dengan batu bara pun, dengan gas, kita bandingkan dengan satuan yang sama. Biasanya barrel oil equivalent. Baru kita bisa melihat, membandingkan. Penggunaan minyak bumi ini untuk pembangkit listrik jelas, transportasi yang paling besar, industri, rumah tangga, untuk feedstock. Makin lama ini akan makin besar. Karena pembangkit listrik sudah mulai dikurangi, bahkan diusahakan nol. Transportasi sebentar lagi mobil listrik akan muncul. Sehingga berkurang banyak itu penggunaan minyak bumi. Nah, penggunaan minyak bumi ke depan itu adalah feedstock, bahan baku industri petrokimia. Kalau komoditi ekspor, ya kita ekspor. Tapi dunia sekarang sedang mengurangi, sedang menggunakan mobil listrik, dan akan menggantikan mobil berbahan bakar minyak, combustion engine, dengan mobil listrik. Harganya memang fluktuatif mengikuti harga internasional, sangat dipengaruhi oleh politik dunia. Di saat embargo minyak dilakukan oleh negara-negara Arab pada Amerika, itu harga minyak puluhan kali lipat naiknya. Di saat ada perang di Timur Tengah, harga minyak turun naik. Jadi sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dunia. Di Indonesia disubsidi, sebagian pelan-pelan sekarang dikurangi subsidinya. Ada permasalahan lingkungan di transportasi, ada permasalahan DMO karena kita memang banyak perusahaan asing yang mengusahakan tambang minyak kita. Kita wajibkan dia memenuhi dalam negeri dulu. Kemudian ada permasalahan kilang. Kilang ini dilema sekarang. Kalau kita bangun kilang sekarang, umur ekonomis dari kilang itu kira-kira 50 tahun. Sementara sebelum 50 tahun, mobil listrik akan menggantikan mobil combustion engine. Sehingga sebelum kilang itu habis masa ekonomisnya, dia tidak digunakan secara efektif lagi. Karena penggunaan BBM sudah jauh berkurang. Sehingga saya pribadi menganjurkan kita jangan bangun kilang sekarang ini. Walaupun import kita import BBM. Tetapi import BBM itu sudah ada usaha-usaha dengan biofuel, dengan gas, dan mobil listrik akan makin banyak digunakan. Ini cadangan minyak kita tersebar di seluruh Indonesia
dari Sabang sampai Merauke. Ini pola pasokan BBM di Indonesia. Memang BBM kita disalurkan dengan transportasi kapal, bukan dengan pipa. Nah, kalau dengan pipa nyebrang laut itu mahal. Kemudian di negara yang seperti kita ekspor dan impor. Kita ekspor itu sebenarnya bagian daripada perusahaan asing. Itu misalnya bagian 85-15. 15% itu ada bagian dari perusahaan asing. Ditambah dengan biaya produksi selama dia mengusahakan dengan cost recovery. Nah, itu dia dapat minyak dia. Nah, minyak itu dia bisa bawa ke negaranya atau dia jual di internasional. Tapi sudah ada aturan di kita bahwa mereka harus mengutamakan kebutuhan dalam negeri dulu. Nah, bagi kita yang kita import minyak mentah untuk kilang kita minta import BBM untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga kita ekspor minyak mentah kita, terutama minyak mentah yang harganya memang mahal. Sehingga kalau harga minyak naik, penerimaan negara kita naik, tapi subsidi naik. Nah, ini dilema. Sehingga minyak tinggi harganya, subsidi naik, minyak rendah, income kita berkurang. Dulu di zaman Pak Kinanjar menjadi Menteri Pertambangan, dia bisa menghitung Pertamina itu berapa harga minyak supaya penerimaan negara kita tidak terlalu rendah, subsidi kita juga tidak terlalu tinggi. Seharusnya itu dihitung oleh Pertamina. Berapa sekarang harga yang cocok untuk kita, yang seimbang antara penerimaan negara dengan subsidi. Ini harga minyak yang saya utarakan tadi, fluktuatif berdasarkan politik internasional. Begitu ada perang, naik harga minyak. Begitu aman turun, itu nanti naik lagi. Dan itulah sebabnya harga minyak ditetapkan oleh pemerintah, tidak mengikuti harga internasional, supaya gejolak harga di internasional ini tidak mempengaruhi dalam negeri. Jangan sampai orang demo di Iran misalnya, di Timur Tengah, harga beras kita naik. Karena kalau di sana terjadi gejolak politik, harga minyak dunia naik. Nah, kalau harga BBM kita berdasarkan harga minyak dunia, harga BBM kita akan naik. Sehingga harga beras jadi naik karena BBM digunakan untuk transportasi, harga beras naik. Orang demo di luar, harga beras kita naik. Nah, jangan sampai begitu, karena itulah harga BBM ditetapkan oleh pemerintah, tidak mengikuti gejolak harga internasional. Ini keseimbangan, balance daripada kebutuhan minyak kita. Kita ada ekspor, ada impor, lalu ada BBM, kita manfaatkan. Nah, semuanya ini ada angka-angkanya, nanti kalian bisa lihat. Nah, kita pada tahun 2004, produksi kita menurun, konsumsi kita meningkat. Sehingga pada tahun 2004, produksi dan konsumsi sama. Setelah itu, kita disebut negara net importing country. Yaitu kita secara total, kita memang sudah import, sudah berkurang produksi kita dibandingkan dengan konsumsi. Mulai 2004. Sehingga kita keluar dari OPEC. Kemudian masuk lagi dengan alasan supaya bisa negosiasi kalau kita mau beli minyak
dengan negara-negara OPEC. Tapi menjadi anggota OPEC itu bayar mahal. Sementara OPEC itu memang negara-negara penghasil minyak. Nah, kita sudah import minyak. Sekarang sudah keluar kita dari OPEC. Jadi dulu sempat masuk walaupun kita net importing country dengan alasan supaya bisa negosiasi untuk mendapatkan minyak yang murah. Tetapi karena bayarnya mahal, akhirnya tidak menguntungkan bagi kita untuk menjadi negara OPEC. Lagi. Batu bara, 104 miliar ton. Produksi kita sekarang, kebutuhan dalam negeri, kurang dari 100. Produksi kita hampir 600 juta ton per tahun. Kita ekspor. Jadi 80% dari lebih produksi kita ekspor. Makanya kebijakan energi nasional meminta kepada pemerintah untuk mengurangi ekspor itu supaya kebutuhan dalam negeri jangka panjang bisa terjamin. Ken mengamanatkan 400 juta ton per tahun batubara itu produksinya. Tapi sekarang hampir 600 karena pemerintah katanya membutuhkan dana untuk pembangunan. Saya pribadi tidak terlalu khawatir karena batubara itu sekarang memang kebutuhannya masih meningkat. Kita supply saja, karena nanti akan menurun dunia. Impor itu akan makin lama makin berkurang, bahkan tidak dibutuhkan lagi. Sehingga mumpung sekarang harganya masih mahal dan kita membutuhkan dana, ya udah kita ekspor saja, tidak apa-apa. Kalau memang itu karena pemerintah membutuhkan dana untuk pembangunan. Kalau soal emisi, toh kita tidak dibakar di dalam negeri, dibakar di luar negeri, dan orang lain itu membutuhkan, dan itu nanti ada dampak globalnya. Biarlah masing-masing pengguna itu akan berusaha untuk mengurangi dampaknya. Ini batubara kita, tahun 2020 itu sekitar 560-an, digunakan untuk pembangkit listrik, untuk industri, industri baja membutuhkan batubara, rumah tangga, yaitu briket yang belum banyak kita gunakan. Gasifikasi, kita berusaha untuk membuat gasifikasi supaya tidak terlalu kotor. Gasifikasi itu jumlah emisinya sebenarnya sama, cuma dialokasikan di satu titik sehingga gampang mengontrolnya, lalu kita jadikan gas yang digunakan tersebar di mana-mana. Kita ekspor. Ya, harga internasional jadi fluktuatif berdasarkan harga internasional, walaupun kita memang ada harga acuan batubara yang ditetapkan oleh pemerintah untuk penggunaan dalam negeri. Supaya fluktuatif di luar negeri tidak terlalu mempengaruhi. Emisi rumah kaca, gas rumah kaca itu yang menjadi problem utama dunia sekarang ini. Kemudian di kita bekas tambang. Karena kita produsen batu bara, jadi bekas tambang itu jadi masalah lingkungan. Ini cekungan batu bara kita yang berwarna biru muda itu. Luar biasa banyaknya. Kita ini lumbung energi, jadi nggak ada istilah kita kekurangan energi. Sekarang ini dunia berusaha mengurangi penggunaan batu bara, matikan PLTU-nya. Kita jangan ikut-ikut. Mereka beristilah demi kepentingan masa transisi energi biru, energi hijau, green energy. Kita matikan batubara, PLTU batubara kita. Jangan ikut-ikut kita. Kita butuh batubara untuk pembangunan kita. Bahwa kita ikut bersama dunia mengurangi dampak lingkungan, ya, kita berusaha menggunakan teknologi bersih. Kita punya hutan, kita punya laut yang menyerap CO2. Jadi kita tidak perlu dibebani sama dengan negara lain yang berbeda kondisi geografis, berbeda potensi energi, berbeda kebutuhan energi.
kita harus membuat perencanaan, membangun bangsa ini sesuai dengan potensi kita. Jangan mau ditekan oleh negara lain. Ini produksi terhadap konsumsi batu bara, produksinya naik, konsumsinya tetap naik, tapi tidak sebesar produksi. Jadi ada ekspor yang cukup besar. Gas kita cukup besar. Cuma gas yang besar ini sekarang sudah terjual ke negara lain dengan kontrak jangka panjang. Itu bukan suatu kesalahan, tetapi itu suatu kebutuhan pada saat itu. Karena gas ini tidak gampang menjualnya. Sebelum kita eksplor, sebaiknya sudah ada pembelinya. Sehingga negosiasi dengan pembeli pada saat kita menambang, belum mulai menambang atau belum menambang gas itu, kita sudah harus negosiasi. Sehingga harga pada saat itu, seperti Tangguh waktu itu, rendah sekali harga. Pada saat itu memang rendah seperti itu. Karena kita tawarkan misalnya yang membeli maunya segitu, sedangkan kita butuh uang waktu itu. Lalu dijuallah sekitar $3. Kemudian setelah harga gas naik sampai $12, $10, lalu kita negosiasi ulang dan mau pembeli itu, karena memang waktu itu murah sekali $3. Tapi tidak ada yang salah, karena pada saat itu memang harganya seperti itu. Ini gas kita, potensi kita cukup besar. Produksi gas kita hanya 7.196 million standard cubic feet per day. Jadi cukup besar. Dan satuannya banyak, cubic feet, cubic meter, ton oil equivalent, British BTU, barrel oil equivalent, semuanya itu. Lagi-lagi tujuannya supaya pada saat kita menampilkan dalam satu tabel, unitnya kita samakan supaya ada makna angka-angka itu. Karena tabel itu membandingkan. Kalau unitnya tidak sama, tidak bisa kita bandingkan. Penggunaannya untuk pembangkit tenaga listrik jelas, transportasi, industri, rumah tangga, feedstock. Karena ini juga feedstock sama dengan minyak, feedstock untuk industri petrokimia, kemudian komoditi ekspor kita. Permasalahannya sama dengan fosil yang lain, gas dengan minyak dan batu bara, yaitu harga internasional. Kita subsidi untuk transportasi, ada emisi di situ. Ada juga domestic market obligation bagi negara-negara asing yang mengusahakan minyak di Indonesia, dia harus penuhi DMO. Ini cadangan kita cukup banyak, Natuna cukup besar. Itu jadi rebutan bagi banyak negara itu. Kalau kita lihat memang kita itu di ujung ekor Pulau Kalimantan itu, di situ ada Malaysia, diapit oleh Malaysia di Kalimantan Utara dan di Semenanjung Malaysia. Kemudian ada Cina juga yang mengintai. Ada Filipina juga di situ, yang di sekitar situ. Kita bersyukur bahwa itu adalah milik kita. Ini produksi minyak dan gas kita. Kalau minyak terus menurun, kalau gas kita menaik. Jadi kalau total sebenarnya kalau kita bisa menetapkan bauran energi yang tepat, bahwa untuk transportasi itu mengarah ke gas, sudah diusahakan oleh pemerintah, yaitu dari BBM ke gas, konversi BBM ke gas, walaupun belum sukses seperti yang diharapkan, tetapi itu perlu dilakukan karena produksi gas kita meningkat dan BBM kita menurun. CBM, kalau kita lihat CBM kita lebih besar daripada gas bumi potensinya. Ini kita banyak cekungan CBM yang belum kita gunakan sama sekali. Walaupun di Sumatera
Selatan dan di Kalimantan sudah ada yang berproduksi CBM. Shale gas kita lebih besar lagi daripada CBM dan minyak bumi. Ini juga belum diusahakan. Memang tidak gampang untuk mengambil shale gas itu karena membutuhkan air yang banyak, teknologi yang tinggi. Tapi di Amerika berhasil menurunkan harga gas dunia akibat dari Amerika memproduksi shale gas secara besar-besaran. Ini potensi shale gas kita juga tersebar. Shale gas ini di mana pusat produksinya itu adalah di mana ada gas di situ. Jadi ada batu-batu yang berisi gas. Ada teknologi khusus untuk mengambilnya. Tenaga air kita cukup besar, 75 gigawatt. Sekarang ini seluruh pembangkit listrik kita sekitar 80-an, lebih kecil dari 80-an. Jadi cukup besar. Ini yang 75.000 megawatt ini itu dihitung oleh JICA dulu pada tahun 80-an dengan PLN. Di situ dia menghitung bahwa semua sungai itu bisa dibuat pembangkit listrik tenaga air yang aliran sungai. Semua ada bukit, yang di antara bukit itu ada sungai. Itu dianggap nanti di dam, dibuat PLTA dam, air terjun. Jadi prediksi saya PLTA yang besar-besar ke depan akan bertambah sulit dibangun karena dia harus memindahkan penduduk. Binatang-binatang akan mati di daerah-daerah yang terendam karena dam PLTA. Jadi cukup mahal nantinya. Tapi PLTA yang kita sudah punya sebaiknya itu dipelihara. Sudah banyak pendangkalan. Itu harus kita kuras supaya potensinya maksimum. Air itu untuk pembangkit tenaga listrik, irigasi, perikanan, pariwisata. Nah, dam yang keempat-empatnya ini ada fungsinya, itu ada di Jatiluhur. Pembangkit listrik, untuk irigasi, untuk air minum Jakarta, untuk perikanan, untuk pariwisata. Permasalahannya adalah lokasi. Harga jual energi listriknya bermasalah karena banyak investor yang ingin cepat kembali. Sehingga harga listriknya dia jual mahal, bahkan lebih mahal daripada PLTU. Karena dia memang besar investasinya, lalu cepat kembali, akhirnya harga satuannya jadi mahal. Padahal kontrak dengan PLN bisa sampai 50 tahun. Produksi listrik dari PLTA bisa lebih dari 50 tahun. Tapi karena dia ingin kembali di bawah 10 tahun bahkan ada, artinya itu menambah harga listriknya yang sampai belasan sen jadinya. Nah itu yang dimaksud dengan masalah dari harga listrik. Dia tidak bisa diekspor. Kita hanya bisa mengirimkan harga energi listriknya atau produk dari industri yang menggunakan energi listrik itu, seperti Inalum, PLTA Asahan. Waktu itu PLTA Asahan cukup besar, jauh di atas kebutuhan Sumatera. Tapi waktu itu dibangunlah Inalum oleh Jepang. Dia bangun PLTA, lalu listriknya digunakan untuk produksi aluminium karena Jepang produsen mobil, lalu dapatlah dia harga listrik yang murah untuk produksi itu industri mobilnya.
Sekarang sudah Inalum sudah diambil oleh Indonesia, PLTA itu sudah di bawah pengawasan Indonesia. Ini sebaran potensi energi air yang diukur oleh JICA pada tahun 1983. Totalnya 74,976 sebenarnya. Jadi ini angka yaitu tadi angka yang dihitung oleh Jepang pada tahun 83. Di situ ada existing PLTA, ada rencana pembangunan PLTA, ada potensi berdasarkan hasil studi yaitu dam dan run off river. Jadi Batanghari, Sungai Musi itu kan mengalir airnya besar, itu setiap tahun tidak berkurang. Di situ diasumsikan bisa dipasang PLTA. Itu yang masuk 74,9 tadi. Kemudian estimasi dari kontur, dari air terjun, semuanya itu ya yang menjadi 75 gigawatt. Ini permasalahan PLTA kita sekarang. Ini saya ambil langsung di Bendungan Serbaguna, Wonogiri. Ini dia di saat musim panas. Penduduk di sekitar bertani jagung di situ, karena bisa 4-5 bulan kering seperti itu masyarakat bisa melintas pakai motor di situ. Tapi setelah musim hujan nanti dia tergenang lagi. Geothermal kita 28 gigawatt. Geothermal ini ada permasalahan keekonomian yang perlu kita selesaikan ini. Ini kapasitas kita sekarang hampir 2000-an. Sekarang mungkin lebih dari 2000. Permasalahannya lokasinya jauh biasanya. Di daerah gunung-gunung. Harga jualnya jadi masalah karena di situ banyak resiko yang bagi investor resiko itu dimasukkan sebagai harga dalam investasi untuk menghitung harga jual. Jadi tinggi jadinya. Nah, resiko itu di beberapa negara diambil oleh pemerintah, bukan investor yang menanggung, sehingga harga batu baranya bisa rendah. Kalau kita sekarang masih investor yang menanggung resiko itu. Dia tidak bisa diekspor, sama dengan air, dia harus diusahakan di mana potensinya, bangkitkan listriknya yang bisa kita kirim. Ada yang mempermasalahkan lingkungan karena area dari panas bumi itu dia harus dikeluarkan panasnya. Bahkan ada yang begitu semburan panasnya itu keluar tidak bisa dihambat, sehingga membuat daerah sekitar menjadi panas dan memang bisa ditutup akhirnya, tetapi hal-hal seperti itu menimbulkan permasalahan lingkungan. Kepastian potensi memang tidak gampang, karena panas bumi hampir sama dengan gas, bahkan lebih, bahwa dia harus ada pembeli listriknya sebelum dieksplor. Jadi belum tahu berapa panas bumi potensinya, itu sudah harus tanda tangan kontrak dengan pembeli. Itulah yang menyebabkan harganya jadi tinggi, semua resiko diuangkan oleh investor, dijadikan biaya produksi. Itu permasalahannya. Jadi kalau resiko itu ditanggung oleh pemerintah, karena resiko itu tidak pasti terjadi. 5 kali ngebor, itu 1 kali sukses, itu the rule of thumb-nya, teorinya. Nah, 4 kali gagal itu dimasukkan dalam biaya produksi. Padahal belum tahu 4 kali gagal. Apalagi di Indonesia, panas bumi kita sudah ada yang muncul di permukaan, kelihatan itu jalurnya, walaupun tingkat kesulitannya masih ada. Ini panas bumi, kira-kira 5 hektar membutuhkan tanah untuk satu pembangkit. Dan di sekitar panas bumi setelah berproduksi, itu tanah itu sudah bisa digunakan untuk pertanian, tanam sayur. Tapi yang menjadi masalah jika terjadi kebocoran, semburan yang tidak terkendali, itu saja. Ini panas bumi kita punya potensi panas bumi terbesar di dunia.
Tapi perkembangan teknologi panas bumi tidak berkembang di Indonesia. Kita menggunakan teknologi orang lain. Sehingga pada saat mantan wakil presiden Amerika Al Gore mengunjungi Indonesia, dia menyatakan seharusnya state of the art dari panas bumi ini ada di Indonesia, bukan di negara lain. Tapi itu kenyataan bahwa bukan di Indonesia state of the art. Biomasa kita luar biasa banyaknya dari limbah-limbah pertanian. Ada biogas, biofuel. Kemudian energi laut. Di situ ada otek, ada ombak, ada pasang surut, ada arus laut, ada hidrogen. Kalau mau di atas laut itu sinar matahari, angin. Besar potensi, tapi yang 240 ini tidak menghitung itu, tapi menghitung energi airnya saja. Bahkan Asosiasi Energi Laut Indonesia menyatakan lebih besar dari ini perhitungannya. Solar energi cukup besar, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berkurang. Energi angin, kita sudah punya energi angin kita yang sama dengan negara lain. Ini awalnya di Bantul, tapi saya mungkin minimal 3 kali saya ke sana melihat, karena saya ingin mengetahui bagaimana penelitian di sana. Ini penelitian ini, tapi ada beberapa yang tidak berputar, dan jadi masih dalam penelitian bagaimana kita menangani. Tetapi sekarang alhamdulillah sudah ada di Sidrap 75 megawatt di pegunungan perbukitan di daerah Sulawesi Selatan. Kita sudah punya yang sudah beroperasi energi listriknya. Kemudian juga di Sulawesi Selatan itu di Jeneponto. Kalau di Sidrap, itu di perbukitan, kalau di Jeneponto itu di daratan, pinggir pantai dia. Jadi kalau ada paparan tanah yang luas, kemudian ada bukit di ujung sana, itu anginnya kencang. Jadi kita sudah terbukti, baik di perbukitan maupun di daerah yang paparan landai, punya potensi angin. Biogas, kita punya dari limbah-limbah industri, dari industri sawit, industri tahu, dari peternakan, kita punya potensi biogas. Ini saya kunjungi di daerah Jawa Barat, ada seorang peternak yang mungkin SD aja tidak tamat, dia bisa memproduksi gas dari peternakannya, dan dia buat teknologi sederhana, dan dia jual teknologi ini kepada peternak lainnya. Dia jual 2 juta dengan sederhana. Si pembeli itu hanya tinggal menggunakan, lalu 2 juta itu dibayar dengan susu dari sapinya 1 liter per hari. Jadi tidak memberatkan peternak. Nah, peternak yang mempunyai 7-6 sapi itu bisa memproduksi gas untuk kebutuhan rumah tangganya. Sehingga ada petani yang punya belasan ternak, dia jadikan biogas, lalu dia bagi-bagi ke tetangganya. Jadi ini potensinya luar biasa, cuma belum ada sentuhan teknologi yang bagus yang seperti ini. Tapi masih lumayan, peternaknya sudah bisa menghasilkan energi. Ini dari pabrik tahu ada biogas yang terbuang. Beberapa pabrik tahu sudah menjadikan itu gas, dan pemerintah sudah membantu untuk para produsen tahu untuk menjadikan gas. Ini dari kelapa sawit, dari pome.
Ini saya juga datang ke sini, ini daerah Sumatera Selatan ini. Dan dari limbah cairnya itu bisa menghasilkan gas. Dan gas itu bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Atau untuk digunakan kembali pada pengolahan sawit itu sendiri. Dan biofuel, kita dinyatakan Arab Saudinya biofuel oleh dunia. Potensi kita luar biasa, biofuel. Tidak banyak negara yang punya potensi itu karena kita tidak punya masalah dengan cuaca. Kita bisa bertanam 12 bulan per tahun. Di negara yang punya 4 musim, dia hanya bisa bertanam 4-5 bulan dalam setahun. Ini sawit. Kalau kita terbang di Sumatera, Kalimantan, terlihat itu paparan sawit. Itu minyak itu, biofuel itu. Kita terbesar di dunia. Kita produsen terbesar di dunia, sawit. Nah ini potensi yang tadi, luar biasa. Lagi-lagi kita tidak kekurangan energi sebenarnya. Jadi saya ingin buat problem statement ini. Apa gunanya problem statement ini kita buat secara nasional? Supaya apabila kita mempunyai problem statement yang sama di seluruh Indonesia, cara penyelesaian kita terhadap permasalahan energi akan sama. Tapi kalau problem statement-nya berbeda, masing-masing akan menyelesaikan permasalahan energi dengan cara yang berbeda. Antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Perhubungan, dengan Kementerian Perindustrian, dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Pertanian, seharusnya mempunyai problem statement yang sama. Supaya semua kementerian yang terkait dengan produksi energi sama arahnya. Sehingga resultan dari arah yang sama itu akan besar. Tapi kalau arahnya berbeda-beda, resultannya menjadi kecil. Kita belajar vektor itu. Ya. Jadi permasalahan kekurangan dan krisis energi yang terjadi saat ini di Indonesia bukan karena Indonesia tidak mempunyai sumber daya energi yang cukup, tapi karena Indonesia belum menemukan tata kelola yang tepat untuk Indonesia. Jadi tata kelolanya yang harus kita rubah, harus kita usahakan, bukan konsumsi energi dari energi primernya, lalu kita ekspor dari negara lain. Kita gunakan energi yang kita tidak punya potensinya seperti nuklir. Itu menandakan problem statement kita tidak sama. Jadi problem statementnya harus sama, Batan dengan Kementerian ESDM. Kementerian ESDM dengan Perindustrian dan kementerian lain yang terkait. Ya, jadi sampai di sini kuliah kita hari ini. Tugas kalian adalah membaca buku bab 1 dan bab 2. Karena memang kemarin seharusnya bab 1, tapi bukunya belum kalian dapat. Kemudian buat ringkasan. Setiap bab itu 1 halaman. Terserah apa yang akan kalian tulis. Kalian bisa mengkritisi isi buku, kalian bisa mengkritisi permasalahan yang ada di buku. 1 halaman setiap bab. Nanti pada saatnya akan saya kumpulkan. Bisa 2 kali kuliah saya kumpulkan, bisa 3 kali kuliah saya kumpulkan. Oke? Sampai ketemu kuliah yang akan datang.